Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islam Agamaku. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul. Benarkah Yesus memiliki kuasa? Banyak orang yang penasaran tentang hal ini dan kita akan coba jelaskan dari sudut pandang Islam dengan santun dan penuh rasa hormat. Jadi tonton sampai selesai, semoga menambah wawasan, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin bermanfaat untuk banyak orang. Mau nanya apa, Bang? Sehat aku, Bang. Nggak perlu diobatin, masih sehat aku. Iya, belum sembuh masalahnya, masih nyembah manusia itu. Menyembah Tuhan. Hah? Menyembah Tuhan aku, Bang Ustadz. Mana aku menyembah manusia? Siapa tuh Tuhan Anda siapa? Hah? Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Namanya Allah. Allah. Oh, Elohim. bukan Yesus ya? Elohim. Oh, bukan Yesus. Yesus Tuhan di bumi. Oh, jadi ada berapa Tuhan Anda? Hah? Satu. Iya. Tadi ada tuh Tuhan di surga. Ya, Habis Tuhan itu ada juga Tuhan di bumi. Ada berapa itu? Tuhan yang disematkan sama Yesus itu Tuhan penguasa bumi. Penguasa bumi di mana kekuasaannya? Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ya iya, dia kuasa di bumi. Kenapa waktu dia dilahirkan ibunya itu ditetain ibunya? Kenapa? Mana kuasanya, di mana kuasanya? Iya, karena dia dinubuatkan harus lahir dari seorang ibu. Terus hilang maha kuasanya. Nggak hilang. Lah terus katanya maha kuasa di bumi tadi. Kenapa ditetain ibunya? Segala kuasa. Hah. Jadi Ya segala mana kuasa. maha kuasanya kalau dia ditetain ibunya? Ya, dia jadi manusia. Atuh, susah ya. Teman-teman semuanya ya, nggak ada yang waras manusianya ya. Aduh. Pertanyaannya yang jelas dulu, Abang Ustadz. Masa nggak waras? Iya, ya Anda menyembah Yesus nggak? Anda menyembah Yesus nggak? Kalau menyembah itu menyembah Bapa di surga. Nggak menyembah Yesus. Yesus pernah berkata, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku juga. Ya, berarti Anda tidak menyembah Yesus. Menyembah Bapa tetapi harus melalui Yesus. Jadi ikut disembah juga Yesusnya? Yesus. Hah? Yesus kan bilang. Iya tahu saya. Tahu. Berarti Yesusnya juga ikut disembah gitu. Iya. Karena Yesus bilang, tanpa saya tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa. Kalau Yesusnya juga ikut disembah, artinya nyembah kemanusiaan Yesus juga kan? Jangan dong. Kita menyembah keilahiannya, bukan menyembah manusianya. Lah gimana mau nyembah keilahiannya kalau dia manusia? Ini Tuhan macam saklar, on off Tuhannya. Bukan on-off, Pak Ustadz. Tapi Yesus pernah berkata seperti ini, Bang Ustadz. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku juga. Terus apa lagi? Kami percaya sama Bapa sama percaya sama Yesus juga, bukan sebagai apa? Sebagai utusan jadi. Sebagai nabi. Oke. Ada kehendak Bapa sebagai Tuhan? Ada nggak kehendak Bapa di surga sebagai Tuhan itu Yesus? Ada. Mana di mana ngaco? Mana di mana ayatnya, di mana ngaco Yesus pernah mengaku dirinya. Di mana kehendak Bapa di surga supaya Yesus itu disembah, dijadikan Tuhan? Mana? Malaikat pernah menyembah Yesus. Apakah malaikat itu menyembah Yesus salah? Aduh, bukan malaikat, kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disembah, agar Yesus itu jadi Tuhan. Mana? Tuhan bilang sembahlah Yesus. Hah?
Tapi pengikut-pengikut Yesus pernah menyembah Yesus. Yesus nggak ada melarang mereka untuk menyembah diri. Saya nggak tanya pengikutnya, nggak tanya malaikat, di mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disembah dan dituhankan. Nggak ada. Tadi ada. Berarti kalaunya nggak ada, berarti Anda nggak percaya dengan Bapa di surga. Nggak percaya gimana Pak Ustadz maksudnya? Lah, kehendak Bapa di surga kagak ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus, itu nggak ada. Tak ngerti saya. Mas kayak kehendak Bapak untuk menyembah Yesus memang tidak ditulis di dalam Alkitab bahwa dia. Ya iya, ngapain Anda menyembah Yesus? Kan kata Yesus harus percaya kepada Bapa. Bapak kagak ada tuh menyuruh menyembah Yesus. Kan Tapi Anda sembah. Yesus. Aduh, macam mana Anda ini? Pak Ustadz, kata percaya itu seperti apa? Apanya kata percaya? Yesus bilang percayalah kepadaku juga. Apa maksud dari kata percaya? Ya iyalah, percaya yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa? Percaya sebagai Dia hamba Tuhan. utusan. Ya iya, karena dia berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri memang. Dan di lain ayat dia berkata, Apa? kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di surga. Di mana kuasanya di bumi? Coba contohkan ke sama saya. Apa kekuasaan dia di bumi? Ada kerajaan? Hah? Ada kerajaannya gitu? Dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit? Banyak juga orang bangkit selain Yesus. Dia menyembuhkan. Yang selain Yesus juga banyak bangkit. Ya. Oh. Itu salah satu kuasa kan yang diberikan kepada dia kan? Lah, itu orang lain juga berkuasa bangkit sendiri mereka. Dia bisa dia bisa menghidupkan orang. Apakah orang lain bisa menghidupkan orang? Lah, ada orang kudus bisa tuh menghidupkan diri sendiri mereka. Coba baca kitab Anda. Siapa Bang? Aku belum pernah tahu. Matius 27 nomor 52, bacalah. Matius 27 nomor 52. Oh, yang mereka orang-orang kudus bangkit bersama Tuhan. Ya iya, bangkit juga dia sama. Bersama Yesus ketika Yesus. Ya iya, bukan lebih duluan orang kudus itu bangkit daripada Yesus. Macam-macam. Gimana sih abang ini? Yesus aja belum bangkit, orang kudus udah bangkit. Mereka bangkit bersama Yesus. Abang Ustadz ini bagaimana? Aduh. Heran saya bang. Kan salah satunya dia punya kuasa kan? Artinya dia ada kuasanya. Di mana kuasanya Yesus? Saya mau tahu di mana. Membangkitkan orang, mengampuni dosa orang. Apalagi? Jalan di atas air. Oh, jalan di atas air. Gunanya buat apa itu? Hah? Artinya dia diberi kuasa itu. Ngapain? Gunanya apa dia jalan di atas air itu? Dia membuktikan dirinya bahwa dia punya kuasa itu. Tapi nggak ada gunanya gitu ya jalan di atas air ya? Gunanya adalah. Apa gunanya? Coba Bang Ustadz jalan di atas air boleh? Lah, saya tanya kegunaan jalan di atas air apa? Dia berkuasa. Aduh. Kok aduh abang? Iya, kagak usah ya bang ya Yesus ya. Kapal yang lebih berat dari Yesus aja bisa jalan di atas air. Lebih berat dari Yesus tuh bisa kapal jalan di atas air. Kapal kan apa bedanya lagi? Pesawat bisa terbang. Yesus ciptakan orang. Kayak gimana? Kalau dia nggak bisa terbang berarti dia nggak berkuasa. Gak. Kapal kan diciptakan orang, pesawat diciptakan orang. Kalau nggak diciptakan, abang tidak bisa pergi naik haji. Itu ciptaan orang Kristen. Aduh.
Gak ada maha kuasanya itu Yesus. Ciptaan orang Kristen itu, Bang. Aduh, nggak ada maha kuasanya itu Yesus, Bang. Ya, jadi ada. Kalau Nabi Muhammad ada maha kuasanya. Nabi Muhammad itu manusia. Jadi Yesus juga manusia. Iya, makanya nggak maha kuasa Yesus itu. Yesus juga manusia. Sama dengan Nabi Muhammad, nggak berarti nggak maha kuasa. Dia nggak maha, tapi kepadaku telah diberikan Apa yang diberikan? segala kuasa di bumi dan di surga. Iya, mana kuasanya? Tunjukkan. Di mana kekuasaan Yesus? Adakah kerajaannya di bumi? Pak Ustadz meninggal, dia yang berhak menghakimi. Aduh, Aduh, ada nggak peninggalan Yesus kerajaannya di muka bumi? Dia berkuasa. sampai sekarang kerajaannya tidak dihilang. Oh, mana? Mana dia? Mana? Di mana itu? Di mana? Masa Pak Ustadz tanya buktinya, Mas? Kacau bang kau itu ya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab ya, apa yang dia dapat bukan dari dirinya tapi dari perintah Tuhannya. Ya. Apa? Nggak ada kutola itu. Betul apa kata? Ya iya, Yesus aja punya Tuhan. Kekuatan Yesus itu dari Tuhannya Yesus. Nggak apa-apa. Ngapain Anda sembah Yesusnya? Sembahlah Tuhannya Yesus. Orang Katolik itu doa-doanya kepada Bapa di surga. Jadi penutupnya yang dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Nah, yang pakai nama Yesus nih yang bakal diusir Yesus. Yang pakai nama Yesus nih yang diusir Yesus. Pak Ustadz bertindak sebagai Tuhan. Bisa Pak Ustadz tahu ya? Lah, Anda nggak tahu yang pakai nama Yesus bakal dia usir? Yang aku nggak tahu di mana itu. Baik. Nih, ya. Mari kita bahas Pak Ustadz yang di mana. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas Pak Ustadz. Yang penting jangan pelintir Pak Ustadz. Mari kita bahas ya. Nih. Apa kata Yesus nih? Di mana? Mari kita bahas. Nih. Biar saya juga buka ya Pak Ustadz ya. Matius 7:22 tuh. Matius 7. 22. Tuh. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Agama apa yang panggil Yesus Tuhan? Berapa? Matius 7. 22. Agama apa yang panggil Yesus Tuhan, Bang? Pada hari terakhir ini mengenai pengajaran yang sesat. Iya. Makanya yang makai nama Yesus itu sesat. Palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang buah? Coba Bang. Langsung baca aja di ayat dua-duanya. Tunggu dulu, kita harus memahami dari ayat yang awal sampai yang akhir. Oke, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang pakai nama Yesus? Yang panggil Yesus Tuhan siapa? Agamanya apa? Iya, betul. Itu. Ya udah, Abang nanti diusir Yesus loh. Kalau pakai nama Yesus. Ini berbicara tentang internal pengikut Yesus kan tidak semua. Artinya ada setiap orang, sebagian orang yang
akan memakai nama yang menyalahgunakan itu? Alasan doang itu. Kuasanya aja kagak ada. Gimana mau menyelamatkan? Coba pikir, menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa. Gimana mau nyelamatin abang? Macam mana? Kacau. Dia bangkit dari antara